Anak miskin. Hanya ini yang kamu bisa lakukan untuk anakku, jadi penjual sandal jepit. Hah? Ya. Tidak, Bu, maafkan saya, tapi saya akan berusaha lebih baik lagi. Dan akan berusaha membahagiakan anak Ibu. Sudahlah, pergi dari sini. Aku tak sudi melihat wajahmu. Jakarta selalu tampak bising sejak pagi, seolah kota itu tidak pernah punya kesempatan untuk menarik napas. Langit yang seharusnya cerah ditutup oleh asap kendaraan, sementara klakson bersahutan seperti orkestra yang kehilangan nada. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ardan melangkah dengan sebuah tas kain di punggungnya yang penuh sandal jepit warna-warni. Tubuhnya sudah berkeringat sejak matahari baru naik setinggi gedung-gedung tua di sekitar Pasar Senen. Kaos polos yang ia kenakan basah di punggung dan celana jeansnya sudah usang akibat dipakai hampir setiap hari selama berbulan-bulan. Tidak ada yang tahu bahwa lelaki sederhana ini sebenarnya pewaris kerajaan bisnis fashion terbesar di Asia Tenggara. Ardan memilih hidup begini bukan karena terpaksa. Ia melakukan sesuatu yang bahkan tidak dipahami oleh orang-orang terdekatnya. Ia menyamar sebagai pria biasa tanpa harta, tanpa fasilitas mewah untuk menguji sesuatu yang sudah lama diragukannya. Cinta seorang wanita yang ia yakini sebagai takdirnya, Nadia, putri presiden yang terkenal glamor dan nyaris tidak pernah terlihat tanpa perhiasan yang memantulkan cahaya. Nadia yang selama ini hidup di antara pesta pejabat, table manners internasional, dan aksesoris berlian yang nilainya bisa membeli sebuah rumah. Nadia yang pernah membuat Ardan merasa dunia terasa lebih lembut hanya karena satu senyum darinya. Tetapi ketika Ardan memutuskan untuk menikahinya secara sederhana, ia tahu betul apa risikonya. Ia tahu bahwa dunia Nadia tidak sejalan dengan kehidupan yang ia pilih untuk sementara. Justru itu tujuannya. Ardan ingin melihat apakah cintanya diterima karena dirinya, bukan karena nama keluarga atau harta. Dan sejak itu, ia memulai perjalanan aneh yang membawanya berkeliling dari Tanah Abang hingga Blok M, menjajakan sandal jepit di bawah matahari yang terasa seperti api dapur umum. Setiap hari, ia bangun sebelum azan subuh. Ia mandi dengan air dingin di kontrakan sempit dekat Jalan Keramat, tempat kamar mandinya hanya dipisahkan oleh tirai tipis yang selalu lembab. Ia menyeduh kopi sachet murah sambil mendengar radio kecil yang memberikan berita politik pagi. Di luar, kipas angin tua yang mengeluarkan suara mirip dengungan nyamuk. Bekerja keras mendorong udara panas keluar. Setelah itu, ia mengayuh motornya menuju pasar, menembus kemacetan dan aroma knalpot yang menusuk hidung. Kadang ia bertemu dengan penjual lain yang sudah berjuang lama di jalanan. Mereka menyapa Ardan dengan ramah, mengira ia salah satu dari mereka. Ardan tidak pernah membantah, ia selalu membalas sapaan mereka, membantu ketika ada yang kesusahan, dan sering berbagi roti atau air mineral ketika ada yang kelelahan. Kehidupan itu membuatnya merasakan sesuatu yang selama ini jarang ia temui dalam dunia bisnis. Ketulusan tanpa syarat. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berat daripada peluh dan debu jalanan. Beban itu berasal dari keluarga istrinya sendiri. Keluarga presiden, terutama Ibu Nadia, menaruh curiga sejak awal. Mereka tahu Ardan bukan dari kalangan mereka. Setidaknya itulah yang mereka lihat. Tidak ada yang menyangka bahwa pria ini menyembunyikan rahasia yang mampu mengubah wajah politik dan ekonomi Indonesia dalam semalam. Di rumah mewah di Menteng, tempat Nadia tinggal bersama ibunya, Ardan seperti duri di mata semua orang. Ia dianggap gagal, tidak pantas, dan memalukan. Setiap kali ia pulang dengan pakaian bau matahari dan debu pasar, ia disambut dengan tatapan yang membuat dadanya terasa sempit. Nadia awalnya mencoba mengerti. Ia sering duduk bersama Ardan, memegang tangan suaminya, dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi waktu mengubah banyak hal. Nadia mulai merasa malu. Ia datang dari dunia yang jauh berbeda. Dunia yang tidak mengenal keringat panas pedagang kaki lima. Dunia yang dipenuhi deret mobil dinas, gaun mahal, dan kamera yang selalu siap mengabadikan senyum sempurna. Nadia yang selama ini hidup di antara pesta pejabat, table manners internasional, dan aksesori berlian yang nilainya bisa membeli sebuah rumah. Nadia yang pernah membuat Ardan merasa dunia terasa lebih lembut
hanya karena satu senyum darinya. Tetapi ketika Ardan memutuskan untuk menikahinya secara sederhana, ia tahu betul apa risikonya. Ia tahu bahwa dunia Nadia tidak sejalan dengan kehidupan yang ia pilih untuk sementara. Justru itu tujuannya. Ardan ingin melihat apakah cintanya diterima karena dirinya, bukan karena nama keluarga atau harta. Dan sejak itu, ia memulai perjalanan aneh yang membawanya berkeliling dari Tanah Abang hingga Blok M, menjejakkan sandal jepit di bawah matahari yang terasa seperti api dapur umum. Ibunya, seorang wanita ambisius dan sangat menjaga citra, memanfaatkan momen itu untuk memperkuat tekanan. Ia terus mengatakan bahwa Ardan hanya mempermalukan keluarga. Ia menyebut Ardan sebagai beban, penghalang karir politik sang presiden, dan ancaman bagi reputasi mereka. Setiap kata-kata itu terasa seperti pisau tumpul yang diseret pelan-pelan di hati Ardan. Tetapi Ardan tetap bertahan. Ia bekerja lebih keras, berharap Nadia melihat usahanya. Ia ingin membuktikan bahwa cinta tidak membutuhkan label kekayaan. Ia percaya bahwa saat semuanya terbuka nanti, Nadia akan bangga padanya. Ia membayangkan momen ketika ia mengungkapkan jati dirinya, dan Nadia akan menangis bukan karena malu, tapi karena menyesali keraguannya. Namun kenyataan tidak selalu mengikuti alur cerita yang diinginkan seseorang. Hari itu, matahari terasa lebih panas dari biasanya. Udara seperti tercampur dengan debu halus yang membuat tenggorokan kering. Ardan baru saja menyelesaikan setengah rute harian ketika ia menerima pesan singkat dari Nadia. "Pulang sekarang, penting." Nada pesan itu dingin, seperti tidak ada lagi jejak kehangatan hubungan suami istri di dalamnya. Ardan segera menutup tas dagangannya dan buru-buru menuju rumah Menteng. Saat tiba, ia melihat halaman rumah sudah penuh dengan mobil-mobil mewah yang biasa digunakan para pejabat tinggi. Pintu rumah terbuka, dan dari dalam terdengar suara yang tidak asing. Suara ibu Nadia yang selalu berbicara seolah seluruh dunia wajib setuju dengannya. Ketika Ardan masuk, semua mata memandangnya. Ada rasa geli, jijik, dan sinis bercampur menjadi satu. Nadia berdiri di tengah ruangan, memakai gaun mahal yang kontras dengan penampilan Ardan yang lusuh. Wajahnya tidak lagi seperti dulu. Ada jarak, ada kekosongan. Ada kemarahan yang selama ini ia simpan. Pada saat itu, ibu Nadia berdiri dengan penuh keyakinan dan menyampaikan sesuatu yang selama ini mungkin ia ingin lakukan. Dengan kalimat tegas dan penuh tekanan sosial, ia meminta agar Nadia mengakhiri pernikahan itu. Ia menyebut Ardan sebagai pria rendah yang merusak reputasi keluarga. Ia bahkan menuduh Ardan memanfaatkan nama besar mereka untuk keuntungan pribadi, tanpa pernah tahu bahwa yang sebenarnya terjadi justru kebalikannya. Nadia akhirnya menyerah pada tekanan itu. Ia menceraikan Ardan di depan keluarga besar dan beberapa pejabat yang kebetulan hadir. Ardan tidak diberi kesempatan menjelaskan siapa dirinya. Tidak ada ruang untuk membela perasaannya. Semuanya berlangsung cepat. Dalam beberapa menit, hubungan yang ia perjuangkan selama ini runtuh seperti bangunan rapuh yang ditabrak angin. Setelah itu, ia diusir dari rumah. Ia bahkan tidak sempat mengambil barang-barangnya. Hanya tas sandal jepit di punggungnya yang ikut keluar bersamanya. Hari itu, ia berjalan di trotoar Menteng yang teduh oleh pepohonan besar. Namun dadanya terasa panas seperti tengah berdiri di tengah gurun. Sekilas ia melihat bayangan hidupnya yang dulu. Masa kecil di Surabaya, ayahnya yang selalu rapi dengan setelan jas, kantor pusat keluarga mereka yang besar dan berkilau, serta seluruh keputusan bisnis yang menunggu di mejanya. Semua itu masih miliknya, tetapi ia memilih melepasnya demi seseorang yang kini meninggalkannya tanpa ragu. Malamnya, ia tidur di emperan toko dekat Pasar Senen.
Angin malam Jakarta membawa rasa lembab yang menusuk tulang. Suara kendaraan yang melintas tidak berhenti bahkan setelah jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tetapi suara paling keras adalah suara di dalam dirinya sendiri. Suara yang bertanya, apakah ini memang cinta? Atau hanya ilusi yang ia paksa menjadi kenyataan? Namun dari kehancuran itu, tumbuh sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kuat, dan lebih membara. Dendam bukan sesuatu yang ia cari, tetapi ketika seseorang dihancurkan tanpa alasan yang pantas, api itu menyala dengan sendirinya. Di balik semua kekecewaan, ada sebuah ruang kosong yang siap diisi oleh tekad baru. Dan ketika matahari kembali terbit keesokan harinya, sinarnya jatuh ke wajah Ardan yang tidak lagi rapuh seperti malam sebelumnya. Ia bangkit pelan, mengambil tas kainnya, lalu berdiri tegak. Ia tahu ia tidak akan hidup seperti ini lagi. Ia tahu waktunya untuk kembali ke Surabaya sudah tiba. Ia tahu dunia yang pernah ia tinggalkan sedang menunggunya. Dan ia tahu akan ada hari ketika keluarga yang menghina dirinya akan bersimpuh meminta belas kasihan. Perjalanan kereta menuju Surabaya terasa panjang bagi Ardan. Meski sebenarnya ia sudah terbiasa dengan perjalanan antar kota sejak remaja. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi tujuan yang kabur. Tidak ada lagi keraguan tentang apa yang ingin ia buktikan. Setelah ditolak dan dihina, pikirannya seperti baru dibuka oleh kenyataan pahit yang selama ini ia abaikan. Ardan sadar bahwa hidup tanpa jati diri hanya akan membuatnya menjadi korban dari orang-orang yang lebih peduli pada status daripada manusia itu sendiri. Ketika kereta berhenti di stasiun Gubeng, udara panas Surabaya menyambutnya. Tidak seperti Jakarta yang dipenuhi aroma knalpot dan debu jalanan, Surabaya memiliki hawa yang lebih kering, namun tetap panas menyengat. Ardan berjalan keluar sambil membawa tas kecil yang masih memuat beberapa pasang sendal jepit, satu-satunya sisa kehidupannya di Jakarta. Tetapi kali ini tas itu tidak lagi terasa sebagai beban. Ia memandangnya sebagai simbol masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Di luar stasiun, mobil keluarga sudah menunggunya. Sopir pribadi keluarga besarnya hampir tidak mengenali Ardan ketika pertama kali melihatnya. Penampilannya jauh berbeda dari pewaris perusahaan raksasa yang dulunya sering muncul di majalah bisnis. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, wajahnya lelah, dan tubuhnya lebih kurus. Namun ada sesuatu yang baru, ketegasan di matanya. Ardan kembali ke rumah besar keluarganya di pusat bisnis Surabaya. Rumah itu berdiri megah, dengan arsitektur modern yang luas dan penuh kaca. Biasanya rumah itu menjadi tempat kerumunan tamu penting, investor, atau rekan bisnis yang berdiskusi tentang masa depan perusahaan. Namun hari itu, rumah terasa lebih tenang. Hanya suara pendingin udara yang terdengar samar. Ayah Ardan, pria yang dikenal keras namun memiliki naluri bisnis yang tajam, menyambutnya dengan rasa lega. Ia sudah mendengar kabar perceraian Ardan, tetapi tidak menekan anaknya dengan pertanyaan. Ia memahami bahwa kadang seseorang perlu jatuh agar bisa bangkit dengan cara yang paling tepat. Ayahnya membeli Ardan waktu beberapa hari untuk beristirahat. Namun Ardan tidak menggunakannya. Keesokan harinya, ia sudah berada di kantor pusat perusahaan keluarga. Perusahaan besar itu tengah kehilangan pamor. Beberapa bulan terakhir, terjadi penurunan omset drastis akibat skandal politik yang menyeret beberapa pejabat negara. Banyak pihak tidak tahu bahwa salah satu skandal itu melibatkan keluarga presiden, keluarga mantan istrinya sendiri. Perusahaan terancam oleh boikot tidak resmi, tekanan dari oknum politik, dan gosip tak sedap yang menyebar. Ardan duduk di ruang rapat yang sangat familiar. Ruangan itu luas, dengan meja kayu besar dan layar digital raksasa di ujung ruangan. Dulu Ardan sering duduk di sana untuk mempelajari laporan bisnis ayahnya. Namun hari itu, ia duduk dengan perasaan berbeda. Tidak lagi sebagai pengamat. Kini ia kembali sebagai pewaris yang siap mengambil alih. Ia mempelajari laporan-laporan keuangan terbaru. Banyak angka merah. Banyak cabang merugi. Banyak aset yang asetnya turun drastis. Namun di balik itu semua, Ardan melihat peluang yang besar. Ia melihat bagaimana kondisi politik telah membuat banyak perusahaan pesaing berhati-hati. Ia melihat bagaimana para investor asing
mulai menarik diri dari proyek yang berhubungan dengan pemerintah pusat. Ia juga melihat bahwa beberapa perusahaan yang dimiliki keluarga presiden mulai goyah karena tekanan publik. Dari sinilah rencana balas dendamnya mulai terbentuk, bukan sebagai luapan emosi, melainkan sebagai strategi bisnis yang dingin dan terencana. Ardan mengidentifikasi beberapa aset milik keluarga mantan istrinya yang sedang turun nilai. Beberapa di antaranya adalah hotel mewah, perusahaan media, dan saham minoritas di beberapa perusahaan besar. Semua ini terlihat stabil dari luar, tetapi Ardan tahu situasi sebenarnya. Ia tahu bahwa tekanan politik dan rumor skandal membuat nilai saham mereka menurun perlahan, tetapi pasti. Ardan memutuskan untuk mulai membeli saham-saham itu secara diam-diam. Ia menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang yang terdaftar di negara lain agar jejaknya tidak terlihat. Ia mengumpulkan tim kepercayaan ayahnya dan mengatur strategi jangka panjang. Ardan bergerak perlahan, seperti ular yang menunggu waktu yang tepat untuk menggigit. Sementara ia membangun kembali stabilitas perusahaan keluarganya, masyarakat Indonesia mulai merasakan getaran politik yang tidak stabil. Berita tentang dugaan korupsi keluarga presiden mulai tersebar di media alternatif. Publik mulai bertanya-tanya tentang kemewahan keluarga itu yang tidak masuk akal. Namun tidak ada yang tahu bahwa salah satu sumber informasi penting berasal dari Ardan. Ia tidak menyebarkan fitnah. Ia hanya membuka kebenaran yang selama ini ditutup rapat oleh orang-orang yang dulu meremehkannya. Di sisi lain, kehidupan Nadia berubah drastis. Setelah menceraikan Ardan, ia kehilangan banyak dukungan dari teman-temannya. Banyak dari mereka menjauhinya karena skandal baru yang menimpa keluarganya. Kehidupan mewah yang dulu ia nikmati perlahan menghilang. Mobil mewah yang biasa ia gunakan ditarik oleh leasing. Tas-tas mahal dijual diam-diam untuk menutup biaya hidup. Rumah besar di Menteng mulai sepi dan penuh tekanan. Ketika keluarga presiden mulai kehilangan kekuasaan di balik layar, Nadia merasakan perubahan besar pada kehidupannya. Ia yang dulu sering bepergian ke luar negeri untuk menghadiri acara sosial, kini harus tinggal di rumah tanpa publikasi. Ia menatap kehidupannya sekarang, memikirkan bagaimana ia memperlakukan Ardan dulu. Rasa bersalah itu tumbuh perlahan, tetapi rasa takut terhadap masa depan tumbuh lebih cepat. Beberapa bulan kemudian, ketika perusahaan Ardan sudah kembali stabil dan berkembang lebih besar, ia memutuskan untuk pergi ke Bali. Ia ingin mengatur pertemuan dengan investor asing yang tertarik dengan proyek baru perusahaan. Ia memilih sebuah villa mewah di daerah Uluwatu sebagai tempat rapat. Villa itu berdiri di tebing tinggi dengan pemandangan laut biru yang luas. Ardan tinggal di sana selama beberapa hari sambil mengerjakan rencana ekspansi besar. Suasana laut yang tenang membuat pikirannya jernih. Ia merasa berada di dunia yang sangat berbeda dari jalanan kumuh Jakarta beberapa bulan lalu. Namun, kabar keberadaannya di Bali sampai ke telinga Nadia. Ia mengetahui bahwa Ardan kini kembali sebagai pengusaha besar. Ia mendengar bahwa lelaki yang dulu ia hina, kini memegang kekayaan jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Nadia terkejut, terpukul, dan merasa sangat menyesal. Ia memutuskan untuk pergi ke Bali tanpa memberitahu siapapun. Ia tiba di villa itu dengan perasaan campur aduk. Villa yang tenang dan mewah itu membuat Nadia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kerinduan, penyesalan, dan rasa kehilangan. Ia masuk ke area taman yang menghadap ke laut. Angin pantai menerpa wajahnya, membuat rambutnya tergerai acak. Ketika Nadia berdiri di sana, ia membayangkan wajah Ardan. Bayangan itu menghadirkan perasaan yang hangat, tetapi juga menyakitkan. Ia teringat bagaimana Ardan selalu pulang dengan wajah lelah dan berharap ia tersenyum. Ia teringat bagaimana Ardan pernah mencoba memeluknya ketika ia merasa cemas.
Nadia memikirkan semua itu dan menyadari bahwa ia menghancurkan seseorang yang sebenarnya tulus mencintainya. Pada hari itu, Nadia ingin bertemu Ardan untuk meminta maaf. Ia ingin membuktikan bahwa perasaannya masih ada. Namun Ardan tidak memberi kesempatan begitu saja. Ia sudah berubah. Ia memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Ia tidak lagi menjadi pria yang mudah disakiti. Ia kini menjadi pria yang bisa mengguncang dunia bisnis dan politik Indonesia hanya dengan satu keputusan. Nadia hanya bisa berdiri di villa itu dengan perasaan yang tidak jelas. Ada rasa rindu yang kuat. Ada hasrat yang muncul ketika membayangkan kedekatan mereka dulu. Namun semuanya bercampur dengan rasa takut terhadap tekad Ardan yang baru. Tidak ada yang tahu bahwa kedatangan Nadia ke Bali menjadi titik awal dari gejolak yang lebih besar. Ardan kini berada di jalan yang membuatnya harus memilih antara balas dendam atau hati yang pernah ia berikan. Dunia politik dan bisnis Indonesia akan segera mengalami perubahan besar. Dan itu semua dimulai dari seorang pria yang pernah tidur di emperan toko, kini berdiri sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Hari-hari setelah Ardan kembali dari Bali menjadi titik balik yang tidak bisa dihentikan. Indonesia sedang berada di ambang gejolak besar. Dunia politik bergetar oleh isu-isu yang semakin kuat mengenai skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktek bisnis kotor yang menghantam keluarga presiden. Media nasional mulai memberitakan potongan-potongan informasi yang sebelumnya hanya beredar di ruang tertutup. Ardan tidak menyebarkan apapun secara langsung, tetapi ia membuka akses kepada pihak yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Ia tidak ingin memfitnah, ia hanya ingin membiarkan fakta berbicara. Di Jakarta, ribuan orang turun ke jalan. Mereka berkumpul di depan Monas sambil membawa spanduk yang menuntut pertanggungjawaban keluarga presiden. Massa berteriak keras. Namun suara itu tenggelam oleh gemuruh helikopter yang berputar di atas langit Jakarta. Keadaan semakin panas, dan di tengah semua kekisruhan itu, nama Ardan mulai muncul di berbagai pemberitaan bisnis sebagai figur baru yang sangat berpengaruh. Ardan kini memiliki kekuatan besar yang bahkan tidak dimiliki oleh banyak pejabat negara. Asetnya meningkat pesat. Saham perusahaan-perusahaan besar bergerak sesuai arahnya. Para investor asing mulai memandangnya sebagai tokoh masa depan ekonomi Indonesia. Kehidupannya berubah sangat jauh dari hari ketika ia menjual sandal jepit di bawah terik matahari. Kini ia bangun setiap pagi di mansion megahnya di Puncak Bogor, tempat yang dibangun di atas bukit hijau dengan dinding kaca yang memantulkan sinar matahari pagi. Ia hidup dikelilingi oleh staf profesional, fasilitas lengkap, dan teknologi termewah. Setiap keputusan yang ia ambil bisa menggerakkan pasar. Namun di balik semua itu, Ardan sering merasa rumah besar itu terlalu sunyi. Tidak ada suara langkah Nadia. Tidak ada tawa kecilnya. Tidak ada aroma parfum yang dulu pernah membuat Ardan jatuh cinta pada pandangan pertama. Semua kenangan itu muncul berulang kali meski ia mencoba menguburnya. Sementara itu, Nadia hidup dalam tekanan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hidupnya berantakan sejak skandal keluarga presiden muncul ke publik. Wartawan sering menunggu di depan rumah untuk memotret wajahnya yang muram. Banyak teman sosialitanya tiba-tiba menjauh. Kehidupan mewahnya menghilang sedikit demi sedikit. Rumah besar keluarganya kini dijaga ketat dan tidak lagi ramai seperti dulu. Suatu malam, ia duduk sendiri di kamarnya sambil menatap foto lamanya bersama Ardan. Ada penyesalan yang membakar hatinya dan tidak bisa ia abaikan lagi. Ketika hubungan antara perusahaan Ardan dan perusahaan keluarga presiden semakin jelas terlihat di publik, tekanan terhadap keluarga itu mencapai puncaknya. Pemeriksaan khusus dibentuk oleh lembaga hukum. Media menayangkan laporan-laporan investigasi tanpa henti. Demonstrasi semakin membesar. Situasi politik semakin goyah. Dan semua itu membawa Nadia ke suatu keputusan yang tidak pernah ia bayangkan.
Ia harus menemui Ardan meski ia tidak yakin apakah lelaki itu akan mau menemuinya. Hari itu langit Jakarta mendung, udara terasa lembab dan berat. Nadia memakai pakaian sederhana untuk menghindari perhatian publik. Ia meminta supir lamanya untuk mengantarkannya ke puncak Bogor. Meski supir itu sendiri ragu, apakah Ardan akan menerima kedatangannya. Namun Nadia sudah bulat. Ia merasa harus menghadapi semua yang terjadi. Setidaknya sekali saja, sebelum semuanya terlambat. Perjalanan panjang menuju puncak memberikan waktu untuk bernafas, meski dadanya tetap terasa sesak. Ketika mobil mendekati gerbang besar mansion Ardan, Nadia melihat beberapa penjaga berseragam hitam dengan alat komunikasi di tangan. Gerbang itu megah dengan ornamen minimalis, menandakan status pemiliknya yang kini melampaui banyak tokoh penting. Penjaga membukakan pintu setelah mendapat izin. Mobil perlahan masuk ke halaman luas yang dipenuhi tanaman eksotis. Nadia keluar dengan langkah gemetar. Angin dingin pegunungan membuat tubuhnya merinding, tetapi bukan karena cuaca. Ia gugup, takut, dan penuh harapan yang tidak berani ia ucapkan. Ardan sedang berdiri di balkon lantai 2 mansion ketika ia melihat sosok yang sudah lama tidak muncul. Nadia terlihat lebih kurus, lebih pucat, dan jauh lebih rapuh daripada terakhir kali ia melihatnya. Namun tetap ada kecantikan yang tidak hilang. Kecantikan yang dulu membuat Ardan rela menyamar menjadi orang biasa. Melihatnya datang membuat perasaan yang ia tekan selama ini kembali menghantam dadanya. Nadia melangkah masuk ke rumah setelah diantar oleh staf. Ia berdiri di ruang tamu yang luas dengan lantai marmer dingin dan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan gunung. Setiap sudut rumah itu menunjukkan kesuksesan Ardan, tetapi Nadia justru merasa kecil di tengah kemewahan itu. Ardan turun dari lantai atas dengan langkah pelan. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tetapi ada jarak yang tebal. Tubuhnya kini lebih tegap, auranya lebih kuat, dan tatapannya lebih tajam dari masa-masa ia hidup susah. Nadia merasakan seluruh keberadaannya tergetar oleh sosok Ardan yang begitu berbeda dari lelaki yang dulu tidur di emperan toko. Nadia berdiri terpaku. Ada air mata yang perlahan jatuh, bukan karena kelemahan, tetapi karena tekanan rasa bersalah yang selama ini ia simpan. Kedatangannya bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk mengakui sesuatu yang ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Bahwa ia mencintai Ardan meski ia pernah menghancurkannya. Ardan menatapnya lama. Ia memahami bahwa semua yang terjadi bukan hanya kesalahan Nadia. Ada tekanan keluarga, ada rasa malu sosial, ada dunia yang terlalu keras bagi seseorang seperti Nadia. Tetapi Ardan juga tahu bahwa luka itu nyata dan tidak bisa dihapus begitu saja. Sementara itu, berita di luar semakin liar. Demonstrasi di Monas semakin besar. Media mulai menyebutkan kemungkinan presiden turun dari jabatan. Nama Ardan disebut sebagai sosok misterius di balik perubahan arah ekonomi negara. Namun, di ruangan itu, di mansion megah itu, hanya ada dua manusia yang mencoba menghadapi masa lalu yang belum selesai. Ardan akhirnya mengalihkan pikirannya dari semua urusan bisnis dan politik. Ia tidak berbicara, tetapi ia mendengarkan apa yang tidak diucapkan Nadia. Tubuh Nadia yang gemetar, matanya yang sembab, posisi tangan yang selalu menyentuh dadanya seolah menahan sesuatu yang sangat berat. Semua itu berbicara lebih jelas daripada kata-kata. Ardan kemudian mengambil keputusan besar. Ia tidak ingin menghancurkan hidup Nadia, meski ia punya kekuatan untuk melakukannya. Ia tidak ingin membuat keluarga itu hancur sepenuhnya, meski balas dendamnya hampir selesai. Ia sudah membuktikan bahwa ia bukan pria yang bisa diremehkan. Dan ia tahu bahwa membumi hanguskan keluarga itu hanya akan memperburuk keadaan negara. Ardan memutuskan sesuatu yang sulit. Ia memilih memberi jalan bagi penebusan, bukan penghancuran total. Namun ia juga menetapkan syarat. Syarat yang tidak ringan dan tidak bisa dinegosiasikan. Keluarga presiden harus mempertanggungjawabkan kesalahan mereka di depan hukum dan publik. Tidak ada lagi kehidupan glamor yang ditutupi kebohongan. Tidak ada lagi permainan politik kotor. Semua harus berakhir. Ketika malam turun, mansion itu diterangi oleh lampu-lampu hangat. Udara puncak menjadi lebih dingin dan suara serangga malam terdengar dari taman. Ardan berdiri di balkon,
menatap jauh ke arah lampu kota Jakarta yang terlihat seperti garis cahaya tipis di kejauhan. Nadia berdiri di belakangnya, sedikit lebih dekat daripada sebelumnya, tetapi tetap menjaga jarak. Ada suasana tegang tetapi juga hangat. Sesuatu yang baru mulai terbentuk. Sesuatu yang tidak didasarkan pada kebohongan atau status. Beberapa minggu kemudian, berita besar mengguncang Indonesia. Keluarga presiden resmi diperiksa oleh lembaga hukum. Presiden mengundurkan diri dari jabatannya untuk menjaga stabilitas negara. Publik menghargai keputusan itu. Negara mulai memasuki babak baru. Dan di tengah perubahan besar itu, Ardan menjadi tokoh penting yang dipuji banyak orang. Namun bagi Ardan, penghargaan itu tidak ada artinya dibandingkan satu hal. Kesempatan untuk memulai kembali kehidupan yang sebenarnya ia inginkan. Ia mengundang keluarga dan kolega penting ke sebuah pesta besar di Jakarta. Pesta itu bukan untuk merayakan kejatuhan siapapun, melainkan untuk merayakan kebangkitan baru. Lampu-lampu pesta berkilauan, musik lembut mengisi udara, dan para tamu mengenakan busana terbaik mereka. Ardan berdiri di tengah ruangan dengan setelan hitam yang elegan. Nadia berada di sampingnya. Ada jarak yang semakin menipis antara mereka. Dunia kini melihat mereka sebagai pasangan yang pernah terpecah oleh keadaan, tetapi memilih bangkit bersama. Tidak semua orang memahami perjalanan mereka, tetapi semua bisa melihat bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada gengsi atau kekuasaan. Pilihan untuk berubah. Malam itu berakhir dengan suasana megah yang tidak berlebihan. Ardan memandang Nadia dengan rasa tenang. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Namun, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak berjalan sendirian. Setiap kisah di dunia ini punya takdirnya masing-masing. Ada yang penuh tawa, ada juga yang diselimuti air mata. Tapi pada akhirnya, semua mengajarkan satu hal, bahwa hidup, lakon urip, adalah perjalanan untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung terus channel Lakon Urip dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari cerita sederhana seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita dalam setiap ujian hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.